Asap cepat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu, orang tua saya yang tergabung dalam grup atau STM atau perwira kaum ibu. Apa namanya ini? Syarikat amal khair, amal baik. Ya, khair itu baik. Cuma jadi bahasa Indonesia dia, bahasa Arab, ya. Ibu-ibu seluruh yang hadir yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling penting untuk diucapkan pada sore hari ini, pada siang hari ini, kecuali mengajak kita dan saya untuk bertakwa kepada Allah. Sekalipun kita akui berat menjadi orang yang bertakwa itu, tapi itulah bekal yang akan mengantarkan kita nanti diangkatkan Allah di tempat yang terpuji. Selawat dan salam disampaikan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, kita asar barangkali jam 15:25 ya. Adalah waktu sekitar 40 menit. Nanti 10 menit atau 5 menit saya kasih tanya jawab, supaya jangan stres semua. Orang Batak bilang stres nggak bisa, stres. Bilang kecuali nggak bisa, kecuali kan. Ya. Ibu-ibu, saya akan menyampaikan karena ini masih bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Saya akan menyampaikan bagaimana sesungguhnya keteladanan kita terhadap pribadi Muhammad. Setiap Maulid dibuat itu temanya mentauladani pribadi Muhammad. Betul Bu? Ini kan udah Maulid juga nih ya. Walaupun udah Maulid diulangi. Kaji itu dari bagus diulang-ulang. Sedangkan diulang pun masih lupa. Apalagi tak diulang. Sudah dinasihati terus, masih banyak yang tak sholat. Apalagi tak dinasihati. Ya. Jadi Islam itu ad-dinun nasihat. Agama Islam itu saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati pada yang baik. Aku tadi agak bingung juga aku jalan kemari Bu, karena banyak kali ditutup jalan. Ya, banyak kali ditutup jalan. Ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan. Ini jembatan, baru di sana sudah mulai tanda-tanda mau ditutup di jalan stasiun. Saya tadi kebetulan khotib di stasiun kereta api, maka saya nggak pulang, tidur saya di situ. Daripada pulang lagi jauh kali ke daerah Simpang ini. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, bahwa dalam ayat Allah surah Al-Ahzab ayat 21, Allah sampaikan kepada kita begini: kalau kau ingin mendapatkan rahmat Allah di dunia, maka kau jadikanlah pribadi Muhammad itu sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Ya kan? Suri tauladan dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi
rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada pribadi Muhammad itu telah ada contoh suri dalam kehidupanmu. Maka kalau kau ingin nikmat Allah, berkah Allah di dunia, maka kau ikutkanlah pribadi Muhammad itu dalam hidup dan kehidupan. Kehidupan rumah tangga Rasul itu dalam rumah tangga juga sangat harmonis. Ya. Kenapa sangat harmonis? Sangat bagus. Ya. Kenapa, Bu? Ketika seorang suami Rasul berangkat dari rumah, dia tetap mencium kening istri, romantis. Ibu-ibu kalau pergi suami ada dicium kening ibu? Ada. Dulu setahun siap itu udah bawa tengi, gak lagi. Masih ya? Iyalah masih muda-muda, udah tua-tua. Permisi kan kak? Kalau istri keluar dari rumah tetap dicium tangan suaminya. Ibu-ibu ada cium tangan suami kalau keluar? Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Gigi aja berzikir pagi-pagi sholat tasbih, suaminya masih tidur, kapan mau dicium tangannya? Malam lain lah malam. Cerita malam. Itu romantis loh. Betul loh Bu. Makanya mulai sekarang buat aja, biarlah dibilang bertabiat awal, gak apa-apa. Nak sinilah, ini ayahmu ini kok begini sekarang, gak pernah begini, jangan jauh tabiat nih katanya pula. Padahal yang bagus, ya kan? Artinya apa? Artinya bahwa setiap kali suami pergi harus tahu istrinya. Setiap kali istri berangkat dari rumah wajib tahu suaminya. Itu artinya itu. Ini ada pergi suami tak tahu istrinya, ada pergi istri tak tahu suaminya. Sama 11-12. Gimana kok kayak gitu, Ustaz? Gimana kok kayak gitu? Gimana kayak gitu ya? Serius sekali nampaknya. Dan kemudian manggil nama istrinya pun itu sangat indah. Ya Humairah. Ini ketika masih muda, Dek, sayang. Udah tua, panggil namanya. Hindun sini kau dulu. Kasar kali enggak terakhir ya kan? Kenapa dulu waktu muda indah-indah, bagus-bagus, sudah tua hilang yang kita ya. Makanya saya bilang Bu, setiap saya melaksanakan pernikahan, saya kan penghulu juga, bukan tukang menikahi, tukang melaksanakan nikah. Samanya kami sama Ustaz Juhri, cuma dia kepala, aku kepali, ya. Bahwa ibu-ibu saya bilang mencintai seorang wanita itu, mencintai seorang laki-laki itu, jangan karena ganteng, jangan karena kaya, jangan karena cantik, tapi karena apa? Karena Allah. Kenapa? Kalau karena cantik 65 tahun hilang sudah. Di makeup pun itu, dibuat bedak pun merek apa paralon. Dulu kan pipa kan paralon. Nggak bisa lagi. Ya toh? 65 tahun, oke lah. Ini casingnya bagus, tapi dalam hancur-hancuran. Nggak bisa tunggu. Laki-laki begitu. Nampak keriput. Kalau karena cantiknya lah kau itu mau, maka 65 tahun, 70 tahun kamu sangat berat memegang tangan istrimu ketika kau pergi berduaan. Tapi kalau kau karena Allah macam mana pun tetap kau pegang tangan istrimu. Makanya banyak orang ketika undangan sama-sama turun mobil, pura-pura suaminya mau kamar mandi. Kemana duluan bang? Kamar mandi, padahal kena malu pegangan sama istrinya.
menyeberang jalan duluan suaminya, tinggalkannya istri. Kenapa? Karena cinta, karena cantik, bukan karena Allah. Kalau karena harta sebentar loh, karena jabatan sebentar, karena Allah. Tua pun dia tetap cantik dan sayang. Ya kan? Kenapa? Karena makanya seorang suami sakit pun istrinya tetap dirawatnya karena Allah. Sakit pun istrinya tetap dirawatnya, sakit suaminya dirawatnya karena Allah. Tapi kalau karena cinta, karena cantik, begitu sakit istrinya, kalau bisa gak copot lah ini biar bisa lagi. Iya kan? Itu. Kemudian yang ketiga, harmonisnya rumah tangga Rasul itu ibu-ibu sangat gampang, ringan tangan seorang suami membantu pekerjaan istrinya di rumah. Suami ibu-ibu mau gak bantu ibu-ibu? Nonton nih. Mau dia kalau nyuci ibu dia menyiram. Kalau dulu, sekarang kan mesin cuci. Mau dia menjemur pakaian. Berapa orang? Satu suaminya. Di antara yang hadir ini berapa orang yang mau begitu? Itu loh. Makanya bilang kata Ustadz itu bang, Rasul sangat mudah membantu pekerjaan istrinya. Abang kenapa nggak mau bantu aku bilang? Nggak hilang kok harga diri suami. Apapun jabatanmu di luar, kau seorang suami, kau seorang istri, pulang ke rumah posisi kau bukan gubernur kau di rumah. Seorang suami, posisimu bukan kepala dinas kau di rumah di luar, tapi adalah seorang istri. Seorang istri kau harus tahu diri, seorang suami kau harus tahu diri. Kalau di rumah jangan kau anggarkan jabatanmu, jangan kau anggarkan jabatanmu. Itu kalau dari Islam, gitu loh. Bukan kepala dinas aku, makan kaulah kepala dinasmu itu. Jangan kau bawa-bawa itu. Dan kemudian kalau sesuatu hal masalah di kantor, jangan bawa ke rumah tangga. Tinggalkan di kantor. Ribut kau sama itu anggotamu, ribut kau sama stafmu, tinggalkan di kantor, bawa ke rumah bahagia. Assalamualaikum. Datang istri, waalaikumsalam, dicium. Senyum seorang suami kepada istri pahala. Senyum seorang istri kepada suami pahala. Senyum seorang suami kepada istri pahala. Senyum seorang istri kepada suami pahala. Tapi kalau senyum sama mantan dosa. Di kamar aja Lebih dia masuk kamar. Ya, lebih bagus senyum sama tiang listrik daripada senyum sama mantan. Kan? Karena sering senyumlah makanya terjadi CLBK. Kita lama belum clear, ya kan? Ya, ibu-ibu. Itu pembukaan. Baru pembukaan itu. Romantis. Jadi, apa sih senjata Rasul? Apa kira-kira yang dibuat Rasul dalam keberhasilan dakwahnya? Jadi ada 4 senjata Rasul dalam keberhasilan dakwahnya. Karakter, 4 karakter, 4 cara. Yang pertama apa ibu-ibu? Nanti ingatkan saya ya kalau udah mau habis 5 menit lagi atau 7 menit lagi untuk bertanya jawab. Tapi kalau nggak ada berjawab nanti pulang aku. Nggak ada bertanya. Apa itu karakter senjata itu? Pertama adalah as-siddiq. As-siddiq itu bahasa Arab artinya adalah jujur, benar. Ingat itu. Disuruh kita menjadi orang yang jujur. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan, masuklah kau ke dalam. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kau ke dalam ajaran Islam itu secara totalitas. Dan jangan kau ikut keinginan hawa nafsu setan, karena setan itu musuh kamu yang paling jelas. Apa maknanya ini? Kalau begitu ayat Allah ini semua tanpa terkecuali dalam kehidupan kita dari ujung kaki ke ujung rambut harus sesuai dengan ajaran Islam. Mulut kamu sesuai dengan Islam, jujur. Itulah benar. Makanya kata Rasul, ini bukan hadis kali-kali, hadis yang sahih.
Rawahul Muslim. Apa kata Rasul? Ayyukum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah setiap kamu itu hendaknya menjadi orang yang selalu jujur. Benar. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah petunjuk kepada kebenaran. Karena kejujuran itu adalah petunjuk kepada kebaikan. Kemudian sesungguhnya kebaikan itu adalah petunjuk ke surga, kata Rasul. Apa artinya? Artinya berarti orang yang jujur pasti masuk surga. Betul Bu? Makanya di senjata kita jujur. Mulut jujur. Wah, lawannya adalah al-kadzib, dusta. Makanya kata Rasul, wa iyyakum wal kadzibi fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Hendaklah setiap kamu itu menjauhi daripada kadzib, dusta, bohong, bongak kata orang. Kenapa? Karena sesungguhnya kebohongan itu adalah petunjuk kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu adalah petunjuk ke neraka. Berarti artinya orang yang pembohong, orang yang pendusta, orang yang pembohong adalah masuk neraka. Tinggal ibu-ibu, mau mana? Mau surga, mau neraka? Kalau ibu-ibu datang kemari mau ke nerakanya, pulang aja ibu. Minggu depan gak usah datang lagi mengaji. Tapi karena ibu-ibu mau masuk surga, makanya panas hari, hujan pun, ngantuk pun tetap datang mengaji. Betul? Kenapa? Karena mau surga, mau jujur. Kenapa? Ucapan ibu 2 kalimat syahadat diminta nanti pertanggungjawaban kejujuran itu. Kata Rasul dalam hadis Bukhari, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sidqan bil qalbi la harramallahu 'alan nar." Setiap seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sidqan bil qalbi, benar-benar kebenaran itu, kejujuran itu datang dari hatinya, diharamkan Allah dia masuk neraka. Makanya ibu jangan sembarangan. Asyhadu an la, ibu kan nggak ada disuruh mengucap lagi kan? Kenapa? Kalau udah Islam dari nenek kan, dari ayah kan, nggak ada lagi kecuali mu'allaf. Harus kejujuran kita itu benar-benar datang dari hati kita tentang 2 kalimat syahadat. Ikrar. Apa artinya? Apa artinya ikrar jujur? Kalau kau berjanji bahwasanya kau mengaku tidak Tuhan selain Allah, maka tak boleh kau langgar peraturan dalam ajaran Islam itu. Perintah Allah kau laksanakan, larangannya kau tinggal. Itu maknanya. Makanya jujur kata Rasul, jujur kau kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah. Jangan kau mencuri ya. Jangan kata mulutmu itu ya, jadi gosip kerjamu ya. Jangan kau marab ya kalau kau ada jabatan itu. Ini enggak nasi bungkus 20.000 dibuat jadi 40.000, di marabnya 100%. Gak jujur. Gak jujur. Jualan kau, jangan kau kurangi sedikit pun. Jujur. Kecuali kau gak sengaja, karena timbangan itu bisa saja tiba-tiba beroleng. Itu gak sengaja kau. Tapi kalau kau tahu dia oleng, balikkan. Itu Islam jujur. Makanya nggak boleh Islam itu nggak jujur. Makanya pantas kalau ada orang Cina menjual sesuatu dagangannya agak beda dengan kita umat Islam, mungkin mereka nggak jujur. Islam tidak mau kurang. Kenapa? Karena jujur. Ikan mas 10 kilo, Islam tak mau jadi 9 kilo, tetap 10 kilo. Dibelinya di tempatnya kurang harganya, lebih murah situ, pas 9 kilo. Betul. Kak, ibu mau pesta. Ini kan musim pesta nih. Ibu beli cabai 30 kilo, murah. Ibu beli di tempat Islam, nggak kurang. Sekilo itu 12.000 atau 14.000. Penuh aku ukurannya 30 kilo, nggak mau kurang. Lalu di tempat si tadi. Bahasa Jawa, Ustaz. Bahasa Jawa. Oh, nggak tahu lah bahasa apa. 30 kilo kurang harganya, beda 5.000. Rupanya dikurangi sih. Iya, karena dikurangi. Ibu mau mana? Yang pas timbangan atau yang kurang timbangan? Yang pas, biarlah tetap harganya, nggak dikurangi.
Tapi kenapa Islam itu banyak belanja kalau dipajak ke tempat non? Karena itu lebih murah, padahal nggak tahu mungkin timbangannya dikurangi. Apalagi kan Mas Bu, mereka akhirnya pun ditimbang. Kalau kita kan tidak takut, kenapa Islam itu takut dosa? Makanya jujur, disuruh jujur loh. Dagang kau silahkan kau dagang, tapi jujur. Kenapa? Jujur tadi mengantarkan kau ke surga kata Rasul. Betul Bu? Ini enggak, belanja itu siapa-apa. Betul. Orang Cina itu pandai Bu. Begitu ibu datang kasih minum, servis. Hah? Cuma berapa lah itu aku? Tapi ibu diambilnya 1.000. Yang barangkali cuma ini 500 atau 400. Rugi Bu nambah. Jujur, itulah Islam itu. Maka Islam itu disuruh jujur. Nah, jadi kalau begitu ibu-ibu, makanya Allah tadi katakan masuk kau ke dalam ajaran Islam itu secara keseluruhan. Mulutmu sesuai dengan Islam, tanganmu sesuai dengan Islam, kakimu sesuai dengan Islam, matamu sesuai dengan Islam, kupingmu sesuai dengan Islam, bahkan rambutmu pun harus sesuai dengan Islam. Ada ustaz rambut gak sesuai dengan Islam, ada diceknya, gak masuk rudu, gak sesuai dengan Islam. Ada ustaz yang cek itu bisa maju itu, silakan. Hah? Jari-jari sesuai dengan Islam dan kau pakai putih, gak masuk rudu. Kalau kau pakai inai, silakan. Karena ide itu menyatu. Makanya kuku ini tidak akan selesai merahnya kecuali sudah nanti sampai habis kukunya. Kalau itu inai, kalau itu nanti putih, bisa dihapus, nggak masuk dulu. Jadi makanya disuruh Allah masuk kau secara Islam itu secara keseluruhan. Bicaramu kau secara Islam, ngomongmu kau secara Islam lemah lembut. Rasul nggak mau membentak. Sampai Allah memuji hebatnya Rasul. Di mana itu Ustaz? Di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Yang awalnya Nun. Nun itu kan satu ayat ya. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sampai Allah memuji, hai Muhammad, kau punya budi pekerti yang agung. Allah muji. Ibu-ibu muji Allah, ibu siapa? Ustaz memuji Allah, ustaz siapa? Tidak ada. Ini Muhammad dipuji oleh Allah. Tengok ini. Surah Al-Qalam itu adalah ayat yang surah yang kedua juz 29. Surah yang pertama surah Al-Mulk atau Tabarak 30 ayat. Surah Al-Qalam 52 ayat. Setelah itu baru surah Al-Haqqah 52 ayat. Tengok nanti. Baru surah Al-Ma'arij 44 ayat. Itu 11 surah. Sampai terakhir dia adalah surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat itu 50 ayat, cuma ada 10 ayat diulang-ulangi Allah. Ada 10 ayat. Kalau dalam surah Ar-Rahman berapa kali Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Berapa? Tidak ingat? Siapa yang bilang berapa? 31 ini. 31 kali. Berapa jumlah ayatnya, Bu? Jangan gitu. Terus berapa? 78 bilang aja udah selesai. 78 kurang 31 berarti berapa? 47 kan? Berarti tinggal 47 ibu menghafalnya. Kenapa 31 sudah dikurangi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Tinggal 41. Cuma tempatnya ada. Mulai ayat 13 baru Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak boleh kau langsungkan 31 kali. Dalam surah Al-Mursalat 10 kali. 10 kali apa? Bahwa itu Al-Mursalati urfa fal-asifati asfa itu adalah ayat yang ke-11. Apa katanya? Bahwa kalau dalam surah Al-Maun apa itu? Celakalah orang-orang yang sholat. Apa itu? Wailul lil musallin. Ini wailu yauma idzil lil mukazzibin.
10 kali mulai ayat 15. Apa artinya? Celakalah, siksalah bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran agama Islam dalam Al-Quran. Tengok surah Al-Musa 10 kali. Juz 29 yang terakhir. Surah yang ke-11 50 ayat. 10 kali Allah mengulang-ulang itu. Yang tahu ibu-ibu. Kenapa? Maka celakalah artinya siksalah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan kebenaran dalam Al-Quran. Itu artinya. Kalau babi ayat alai rabbikum atukadziban, maka bahwasanya nikmat yang mana lagi mau ingin kau dustakan? Nikmat mana? Mata itu ada yang bisa buat. Mana lebih mahal mobil Alphard daripada mata? Mata. Untuk apa mobil Alphard kalau nggak bisa nengok? Masuk nggak bisa kecuali masukkan orang. Betul? Untuk apa wak punya rumah yang mewah sampai lantai 100? Kalau nggak dipegang orang nggak bisa naik, walaupun ada lift. Itu apa? Makanya jangan pernah kau mendustakan nikmat yang diberikan Allah ini. Betapa sedihnya orang yang tidak bisa melihat. Betapa sedihnya orang yang tidak bisa jalan. Betapa sedihnya orang yang sakit cuma duduk di rumah sakit, cuma tidur rumah sakit. Ini ibu sehat. Sehat. Ini orang yang sakit di rumah sakit. Makanya ibu kalau ke rumah sakit, orang sakit jangan bawa makanan. Itu yang jaga yang makan. Masih ada adat begitu kan? Udah sakit parah mau mati dibawa makanan ayam kampung, dibawa ikan ya kan? Yang makan siapa? Yang nonton. Yang sakit apa? Orang minum pun udah pakai selang kok, dibawa makanan. Bodoh kali. Sehatlah kasih makanan itu. Orang tuamu ketika masih ada sehat bawa makanan enak. Udah sakit kau tinggal kau jaga, kau rawat itu. Tidak perlu lagi makan sama dia. Tinggal udah diselang kok. Ini enggak, udah sakit parah. Ini diajak ke kampung. Datanglah bang, datanglah deh. Kita ngasih makan. Siapa abang kita udah sakit parah? Ngapain kau kasih makan lagi itu? Udah sakit parah kau bilang. Kalau ada duit kau kasih duit sama dia untuk berobat. Makanan lagi dibutuhkan. Ini ke rumah sakit boleh-boleh apa kita? Capek-capek cari oleh-oleh. Alah. Salamkan duit itu. Ini Pak, mana tahu tuh bisa bantu untuk beli obat. Itu loh. Ini kadang-kadang kebiasaan itu gak bisa dirubah. Kalau orang Mandailing bilang mungkin as-sumalu la tarubah katanya. Kebiasaan gak bisa dirubah. Robah, kenapa gak bisa? Iya. Orang tua kita, saudara kita, abang kita sehat, silakan kita bawa makan. Udah sakit, tinggal mendoakan. Ya Allah, kalau berikan panjang umurnya, sehatkan dia ya Allah. Kalau dia umurnya sudah dekat, kau mudahkan dia menghadapi sakaratul maut. Maka kita selalu berdoa, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Tapi mengaminkan bentak maut ya. Padahal yang diminta, ya Allah mudahkan kami menghadapi sakaratul maut. Itu ya. Jangan cuma di rumah sakit sampai sebulan begitu. Pokoknya sakit awak kena senggol sepeda motor mati awak, enak kan? Enak kan Bu? Demam awak 1 hari mati awak, enak. Cuma yang tinggalkan yang tak enak. Kalau yang mati enak. Tapi kalau sempat ibu seminggu, aduh ya Allah, kasihan deh kok. Kasihan deh kok. Udah begini baru dipanggil Ustaz, tolonglah doakan Ustaz. Rumah sakit peringati aku Ustaz, Ibu, diikut sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Tengok bapak itu kasihan aku ya Allah. Tapi begitu aku datang dikenalnya Ustaz katanya. Sini kalian keluarganya, berdoa kita. Berdoa kami Bu, tiba-tiba subuh besok telepon orang itu, Ustaz, sudah meninggal bapak itu. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak dirasakannya pada lama kali sakit itu. Katanya waktu kami perlu ke situ nggak ada mau dia bicara. Begitu datang aku, Ustaz minta izin yo katanya. Loh, tapi bisa dia bicara bapak ini, aku bilang minta izinnya Pak. Terus, mungkin karena dia sering memperbaiki kompor gas kami rusak, makanya kenal dia sama aku. Iya kan? Iya. Maka aku bilang sama orang rumah, deh itu kalau rusak kompor gas kita siapa lagi memperbaiki itu? Banyak orang Ustaz kan, banyak orang panggil ya. Iya kan? Mungkin karena sering sama, iya kan? Nah, kemarin itu
Ustaz Isnari Ahmad kan meninggal sebulan yang lalu. Kenal, ada yang kenal kan? Jalan pelajar kan? Hah? Saya ada juga detak saya memang bahwa mungkin tidak lama disuruh istri saya, bang, tolong datangi Ustaz itu. Mana tahu ada salah urus abang, karena dulu kan sering salah. Betul. Dulu ada kongsi gitu, pecah kongsi. Ya kan? Datang aku, dia bisa bicara, padahal nggak bisa. Siapa itu? Ustaz Silalahi, kata istri ya. Salaman, tak izin minta maaf Ustaz. Saya juga minta izin minta maaf Ustaz. Setelah itu nikah. Yang rame kemarin ini. Dia ketua Dewan Hakim Provinsi barusan. Ya. Yang sering di televisi kalau bulan Ramadan tentang Al-Quran, Isnari Ahmad, dekat pasang Al-Qurs. Nah, panggil Allah, umurnya 64 tahun. Ya kan? Tapi bukan berarti karena begitu 64 tahun di sini udah dekat juga, belum. Ya, dah. Kalau begitu ibu-ibu, maka ayat Allah tadi, senjata karakter Rasul tadi wajib kita ikutkan, karena Allah sudah bilang dalam pribadi Muhammad itu terdapat budi contoh tauladan yang baik bagi kamu dalam. Pertama jujur, jujur ya. Ibu-ibu jujur sama istri ya, suami ya. Suruh suami jujur Pak Ibu ya. Anak-anak ajari menjadi orang jujur ya. Tunggu dulu. Sengaja bukan tunggu dipanggil lagi ya. Yang kedua, bahwa karakter Rasul membangun dakwah dalam Islam ini adalah amanah. Amanah itu bahasa Arab artinya dipercaya. Lawannya khianat. Banyak orang khianat hidup Bu. Terutama sekali jabatan. Sekarang Bu, kita krisis pemimpin. Ini sudah sibuk semua sekarang di televisi Bu. Siapa mau calon wakil presiden? Aku. Lebih bagus menjawab daripada diam. Dalam Islam ini ya, bahwa kau wajib memilih pemimpin itu yang lebih baik daripada yang lain, lebih bertakwa daripada yang lain. Jangan ikut nanti dikasih 300, 500, ibu pilih imam sholat, cari yang lebih baik, sama-sama Polri ini. Mana yang lebih tua? Kemudian udah sama-sama Polri, sama tuanya, mana yang lebih bagus visinya? Mana yang lebih bagus visinya? Lebih sehat? Maka dicari sama juga semua, pasti ada perbedaan. Mana perbedaannya? Itulah yang lebih baik, itu ditamakan jadi pemimpin, jadi imam. Ini pemimpin menjadi presiden, maka pilihlah yang paling bertakwa, paling berilmu, paling takut kepada Allah. Jangan ibu tanya aku. Bilang orang pula aku kampanye nanti di sini. Penting udah aku tahu apa yang kau mau. Ya kan? Itu aja hidup ini. Udah tahu lah ibu. Kenapa Bu? Sedih kita Bu. Palestina begitu hancur-hancuran, belum ada untuk bantuan. Malaysia sudah cepat. Rempang begitu hancur-hancuran, apa? Nangis, meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Ngeri kan? Begitu banyak masih tanah kosong. Kenapa lah itu mau dibuat pabrik kaca yang terbesar di Asia? Sebulan yang lalu ada profesor dari Pekanbaru, dari Batam. Tanya itu macam mana ceritanya itu. Nggak usah lah Ustaz tanya, sedih kita. Profesor. Nggak usah. Jadi, ya. Inilah kita. Kalau orang yang bertakwa pemimpin itu pasti takut. Takut sama apa sama Allah? Coba. Jadi Bu, ini mau dipaksakan pula calon wakil presiden anak-anak berjalan jadi wakil presiden bentar lagi. Ya, sedih kita. Yang penting Bu amanah. Kalau suami ibu ada pejabat, kebetulan suami ibu di sini ada pejabat, amanah ya Bang. Jangan khianat Bang. Wallahi billahi tallahi kau disumpah lo. Disumpah kau. Tanggung jawab itu Al-Quran di atas. Anda
Ada macam-macam bersumpah itu loh. Jangan kau mau bersumpah kalau nggak mau kami kerja. Yang 3 kali, wallahi billahi tallahi. Kalau Islam megang Al-Quran di atas kepala. Baru sebulan sudah korupsi. Mana? Kepala daerah. Luar biasa. Mau calon DPR ibu pilih, aku nggak menyuruh siapa. Pilih kira-kira orang yang rajin sholat, bukan karena mau pemilu. Memang mau pemilu nggak pemilu, dia rajin sholat, kau pilih. Ini nggak karena pemilu, baru masuk masjid belakang imam pula, kentut pula imamnya, nggak bisa dia ganti. Buang angin imamnya keluar, nggak bisa yang di belakang. Kenapa? Calon anggota DPR tadi. Apa? Bismillah pun awal surah Fatihah entah hafal. Di belakang imam dia. Tak tahu peraturan. Makanya aku bilang, kalau itu pengurus masjid, walaupun siapa datang, kalau tak pandai jadi imam, jangan kau buat di belakang imam dia, di sampingnya. Kalau mentang-mentang dia hebat dibuat di belakang, nanti halangan imam itu macam mana? Bubar kan jemaah ini? Bubar. Kenapa gak ada imam? Gitu loh. Macam semalam kami tuh. Aku kan samping kantor camat, kantor kami. Sama kayak perjuangan ini lah. Kantor kuahnya. Tapi di belakang-belakang nasib kantor kuah. Di belakang aja. Itu pun kiti-kiti kantor. Jadi aku setiap sholat asar, zuhur, aku di sini. Jadi kebetulan Bu, Ustaz juga kan manusia Bu, menghayal juga, ada menghayalnya. Pas rakaat tahiyat awal, aku ragu. Ini 2 apa 3, 2 apa 3, 2 apa 3. Jadi gak ada yang mengingatkan, berhenti aku di 3. Waktu di 2 itu gak ada mengingatkan aku. Atau mereka subhanallah. Atau kalau perempuan itu tepuk tangan kan. Tepuk tangan gak ada sampai 3. Baru naik aku udah ragu di situ. Baru yang keempat, karena tadi baru tahiyat awal, aku tambahlah 2. Ribut lah ibu-ibu ke belakang, tengok ke belakang, kami masih sholat. Ada yang subhanallah, katanya nggak tahu ya apa-apa. Berhentilah orang tanya air lah itu. Duluanlah orang itu salam daripada kami. Lalu aku karena sudah ada ribut begitu, berarti benar keraguanku tadi bahwa aku tadi tahiyat awal tadi sudah 3 rakaat. Maka karena itu nggak mungkin bisa diulang lagi. Maka peraturannya kalau begitu kita ada silap, ada lupa, maka kita adalah sujud sahwi. Maka sujud sahwi lah aku 2 kali setelah salam, sebelum salam. Sujud sahwi. Ibu-ibu tadi dibatalkannya sholat berjemaah. 4 rakaat dia tadi kami masih naik, dia sudah salam. Saya bilang batal sholat kalian karena niat kalian tadi berjemaah. Ternyata kalian nggak berjamaah, ulangi sholat kalian. Saya bertanggung jawab kesalahan saya terhadap jemaah. Makanya saya sujud sahwi saja. Saya menanggung itu semua. Tapi kenapa ibu-ibu jadi nggak ikut sama saya? Ini kurang ilmu saya pikir. Maka semalam, begitu Ustaz, begitu Ustaz. Kalian mengaji nggak? Mengaji. Berarti kalian nggak paham atau kalian gagal paham. Gagal paham itu. Apapun kejadian sama imam itu, ikutkan dia. Dia yang bertanggung jawab. Maka imam itu harus ngerti. Karena dia ada tadi kesilapan nggak bisa diulang. Karena nggak mungkin lagi pulang karena sudah duluan tadi. Di 3 rakaat. Susah bilang. Ikutlah mah. Ini nggak ngerti. Ribut. Kami masih sholat di marunga. Yang sholat yang ke apanya. Ribut dari belakang. Subhanallah, subhanallah. Sudah 4 rakaat katanya. Apa gawat ini. Dia nggak paham. Seharusnya dia nggak subhanallah. Itu harus cuma kuat ditepuknya tangan itu. Aku begitu ada yang tepuk tangan udah ngerti aku. Oh berarti betul kesangsianku tadi, keraguanku tadi benar. Ya namanya aku manusia, Ustaz kan manusia Bu. Makanya Sawi itu subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lalai dan tidak pernah tidur. Kan itu ya. Subhanallah man la yanamu wa la yashu. Tidak tidur dan tidak lupa. Itulah kita ucapkan 2 kali kita sujud. Makanya belajar. Ini enggak batal sholat berjemaahnya dan sholatnya harus diulangi. Gara-gara dia enggak paham. Kali nggak perlu ulang karena lupa diulang. Itu yang kedua. Jadi harus sama mana? Kita lanjutkan ya. Ada lagi berapa? Yang ketiga yaitu tabligh. Lawannya kitman. Tabligh itu menyampaikan dengan benar. Lawannya
menyembunyikan. Apa itu artinya? Bahwa Rasul itu setiap menyampaikan sesuatu tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi. Sebenarnya yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Halal. Ini tidak. Sebentar lagi. Ini enggak Bu, sekarang ada kepentingannya, yang haram pun jadi halal. Yang ada kepentingannya, yang halal jadi haram. Itulah sekarang. Rasul tidak. Tabligh menyampaikan yang benar. Mereka ibu-ibu menyampaikan cakap pun dari orang, apa adanya itulah sampaikan, jangan kau tambahin. Satu cakap orang 10 cakapnya. Yang benar 10 sampaikan, jangan 2. 10 itu tetap sampaikan. Yang salah 5 tetap sampaikan salah 5. Jangan kau sampaikan 100. Itu berarti kau enggak mengikut daripada akhlak Rasul. Ya kan? Yang keempat adalah yaitu fatona. Fatona itu cerdik, pandai. Lawannya adalah yaitu al-jahlu atau balada, bodoh. Apa artinya itu? Rasul itu nggak sekolah pun karena dia maksum, adalah Rasul Allah, pandai. Nyatanya itu Rasul khatam Quran sekali dalam 1 hari. Kita khatam Quran setahun belum tentu. Betul? Ustaz, ada Ustaz khatam kapan? Bulan Ramadan karena rame-rame. Iya kan? Jadi kalau begitu ibu-ibu harus pandai kita. Rasul itu instingnya tinggi, pintar, bijak, SDM yang bagus. Kita apa? Banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu nggak pandai baca Quran. Betul? Yang di sini aja berapa lah yang hafal surah Al-Mulk ini? 30 ayat ini. Ustaz hafal aku kalau nengok HP, Padahal Bu, kalau ibu mau longgar dalam kubur, mau terang dalam kubur, seringlah setiap mau tidur, jangan sering, setiap mau tidur ibu baca surah Al-Mulk. Baca surah itu adalah surah apa itu nama Al-Kursi. Sajadah. Al-Mulk, surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, surah ayat kursi. Baca. Ustaz nggak hafal pakai HP. Kenapa? Kalau pakai HP bisa nggak pakai uduk. Tapi kalau pakai Al-Quran baca Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh Al-Quran itu kecuali ada uduk. Itu dalam surah Al-Waqiah. Kalau HP sentuh. Tapi ingat, kau baca Quran walaupun pakai HP, kalau nggak pakai uduk satu pahala. Tapi kalau kau itu ada uduk 10 kali lipat. Mau 10 atau mau 1? Mau 10 uduk. Pakai uduk ibu, dan saya lagi pegang Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Cuma 30 ayat. Ibu bisa terang dalam kubur. Kenapa? Pemerintah nggak mampu membuat program PLN masuk ke dalam kubur. Tidak mampu. Makanya apa programnya? Sering-sering membaca Al-Quran. Itu. Dah. Ada yang bertanya? Sudah habis waktunya. Mau sholat. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, udah aku kasih kesempatan menyosal nanti. Apapun jadi. Ini yang Ustaz yang sering lupa-lupa ini. Kadang-kadang sudah tadi tentukan ayatnya pertama itu, tapi sampai kemudian tidak ulang lagi surah untuk sholat. Dan Bu, untuk mau sholat itu ingat, jangan sungsang membaca ayat. Itu sampai ahli tafsir mengatakan bahwa bisa makruh bacaan sholat kita kalau kita sungsang baca ayat. Contohnya apa? Kalau ibu lah membaca surah terakhir Qul a'udzu birabbin nas, maka tak ada lagi sesudah itu. Maka daripada ibu naik ke atas, bagus itu ulangi birabbin nas. Kalau ibu naik ke Qul huwallahu ahad, itu sungsang namanya. Tapi kalau ibu Qul a'udzu birabbin nas, apalagi enggak ada lagi, maka Qul a'udzu birabbil falaq, masuk Qul a'udzu birabbin nas. Ya kan? Kalau ibu alhaakumut takasur, maka setelahnya apa? Wal as wailul alam tara kaifa. Setelah itulah. Jangan ibu begitu wailul masuk ke alhaakumut takasur sungsang.
Ah. Sungsang, kalau sungsang itu berarti kan salah. Nah, makanya belajar, makanya disuruh kita ikra, belajar. Ah? Asal alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah, lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan enggak susah, bagus. Hah? Ada yang mau tanya tadi? Apa? Ah. Oh, pertanyaan ibu ini bagus. Berjemaah ustadznya 3 rakaat. Lalu jemaah tadi menyampaikan, Ustadz kita salah, ya kan? Kita baru 3 rakaat. Sebenarnya kalau ustadznya belum ngomong, itu bisa naik langsung. Naik dia dilanjutkannya. Tapi kalau ustadz itu udah ngomong, masa nggak bisa lagi ulangi sholat dari awal. Asalkan ngomong selain daripada bacaan sholat, batal semua loh. Berarti ustaznya nggak ngerti. Tapi kalau ibu diingatkan, sholat mama baru 3 rakaat, padahal udah assalamualaikum, naik lagi. Asal belum cakap. Nah, tapi kalau udah cakap, nih si melekiti, nggak bisa lagi. Batal. Ya kalau nggak ini, imamnya yang bertanggung jawab. Makanya saya bilang tadi, imam itu bertanggung jawab penuh sama makmumnya, apapun kejadiannya. Makanya kalau diingatkan dia, seharusnya dia paham, dia nggak usah jawab itu, langsung berdiri, Allahu Akbar. Nah, yang cakap makmum tadi, dia mengulangi 1 rakaat tadi, tambah lagi dia, karena dia udah cakap, karena dia udah batal. Dia batal, maka dia mengulangi tambah 3 rakaat lagi, karena 1 rakaat yang ikut dia. Gitu loh peraturannya. Makanya harus berilmu yang sholat itu. Itu menurut ahli fikih begitu. Ya. Nah, tapi kalau dia cakap ulangi loh 4 rakaat. Orang udah dia ngomong. Kalau udah cakap batal sholat. Udah cakap. Makanya saya bilang pakai alas boleh. Jangan nggak pakai alas. Pakai alas, Imam Syafi'i boleh. Pakai alas. Contohnya mau kena ibu taruh di bawah Al-Quran ini. Jadi membuka pun pakai mau kena. Jangan langsung. Jangan ambil paham bu bahwa yang dikatakan Al-Quran itu yang di Lauh Mahfuz. Tidak, jangan pahamkan itu. Ada orang pemahamannya begitu. Ini bukan Al-Quran sesungguhnya. Al-Quran yang benar itu adalah di Lauh Mahfuz. Makanya megang ini pun nggak apa-apa. Jangan ikutkan itu. Kita Imam Syafi'i, ini Al-Quran tak boleh disentuh orang yang tidak suci. Itu loh. Makanya pemahaman orang surah Al-Waqiah itulah yang masawi ilal mutahharun itu kadang-kadang dipahamkan beda. Ya. Makanya sampai orang yang berwudu baca Quran 10 kali lipat, yang tak berwudu cuma 1. Ibu mau 10 apa 1 kan mau 10. Pakai wudu lah. Ustaz, kalau menahan-nahan, contoh, menahan-nahan angin Ustaz, baca Quran, nggak apa-apa, asalkan jangan sakit perut. Yang tak boleh menahan itu kalau sholat. Kalau baca Quran boleh tahan-tahan. Ya, tapi kalau sholat tak boleh tahan-tahan. Nggak boleh, makruh. Kecuali sudah di tengah jalan, 2 rakaat. Tapi kalau awal masih 1 rakaat, ambil wudhu, biar terlambat. Ini maaf cakap Ustaz, ini untuk undang-undang sudah 2 kali. Ini kan soal suami. Maaf cakap. Kalau misalnya suami minta, kalau istri tak mau, berdosa. Berdosa. Kalau suami menolak, kalau istri menolak, berdosa. Tapi artinya kan ada pemahaman. Artinya bahwa ada kemakluman seorang suami kepada istri. Contoh sampai. Kalau sama-sama saya berdosa bu. Berdosa. Apa halangan istri menolak? Apa alasannya? Mana ada nolak itu? Nggak ada nolak.
Ah, oh, kalau artinya makanya tadi ada pemahaman. Contoh, ibu capek atau suami capek, ya kan? Suami udah capek dari pulang kerja, nyetir lagi, bingung dia, stres di jalan, tidak berdosa karena ada sesuatu alasan yang jangan ditolak oleh yang bagus karena berpahala itu, ya kan? Iya. Artinya sudah paling paham lah itu, ya kan? Kalau tak ada alasan jangan menolak, tapi kalau ada alasan kasih pemahaman, ya. Mudah-mudahan ya. Oke, demikian dapat saya sampaikan karena kita salah asar. Lain kali kita sambung. Kalau ada yang banyak bertanya, mohon ampun pada Allah, mohon maaf yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.